Baik, pada kesempatan kali ini saya Shalom Bakari, saya Nesya Tama akan mempresentasikan materi yang berjudul pengawasan dan pengendalian dalam manajemen. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengawasan. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengawasi, dan bila perlu dilakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan tujuan yang diinginkan. Pengawasan juga merupakan pengambilan tindakan yang mendapat dukungan untuk pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Selanjutnya, pengendalian. Nah, pengendalian berbeda dengan pengawasan. Pengendalian ini merupakan proses pengaturan berbagai faktor yang ada di dalam suatu perusahaan untuk tetap berada dalam rencana dan tujuan yang telah diinginkan. Nah, jadi pengendalian ini merupakan proses yang mengatur perangkat-perangkat yang ada dalam perusahaan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang ada di dalam rencana. Pengawasan dan pengendalian ini sangat penting karena mereka memastikan bahwa tujuan dan standar yang ditetapkan itu tercapai dengan sangat baik, juga mengurangi risiko, memperbaiki efisiensi, dan tetap mematuhi kebijakan dan peraturan yang diberikan. Mereka juga dapat membantu organisasi berjalan dengan lancar dan menghindari masalah atau konflik yang tidak diinginkan. Kedua, kita masuk pada tujuan fungsi pengawasan. Tujuan dari fungsi pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Ini juga melibatkan pemantauan kinerja, mengidentifikasi masalah atau ketidaksesuaian, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Pengawasan ini juga bertujuan untuk mencegah kehilangan sumber daya dan memastikan akuntabilitas di seluruh organisasi. Nah, sekarang poin yang ketiga kita masuk pada fungsi pengawasan dalam praktek. Yang pertama ada pengawasan berdasarkan proses kegiatan. Nah, di dalam pengawasan berdasarkan proses kegiatan ini terbagi atas 3. Pertama yaitu fungsi pengawasan awal, yaitu memastikan bahwa petunjuk yang jelas dan faktor input yang tercapai telah tersedia. Yang kedua, fungsi pengawasan proses, yaitu memastikan bahwa segala proses dan perangkat berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir yaitu pengawasan akhir, memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan terhadap beban-beban yang dilakukan secara mandiri oleh setiap karyawannya. Yang kedua yaitu pengawasan eksternal, adalah pengawasan dilakukan terhadap seseorang atau boleh dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah pengawasan berdasarkan fungsi operasional dalam manajemen. Nah, pengawasan dalam fungsi operasional dalam manajemen ini melakukan pengawasan berdasarkan bagian-bagian yang ada dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Pengawasan ini memiliki banyak jenis, yaitu pengawasan di bagian SDM, pengawasan di bagian informasi, pengawasan di bagian keuangan, pengawasan di bagian pemasaran, dan terakhir pengawasan di bagian operasional. Nah, jadi kita masuk pada materi keempat, proses pengendalian. Nah, proses pengendalian itu ada 5. 1. Perencanaan program. Nah, perencanaan rinci penting untuk mengontrol manajemen. Nah, perencanaan merupakan bagian penting manajemen karena panduan dasarnya. Setelah melakukan perencanaan secara matang, tahap-tahap yang selanjutnya akan lebih mudah jika dilakukan. Poin kedua ada perencanaan pembiayaan. Nah, perencanaan pembiayaan ini bukan hanya membahas tentang biaya yang dibutuhkan, melainkan biaya yang akan sebelum direncanakan, tetapi biaya di luar perkiraan. Nah, poin ketiga, pelaksanaan pengawasan. Pengawasan secara terus-menerus penting dalam proses pengendalian manajemen. Nah, poin selanjutnya
pencatatan accounting. Nah, proses accounting ini dibutuhkan untuk mencatat transaksi yang mendukung kelancaran manajemen. Nah, poin selanjutnya laporan dan evaluasi. Evaluasi juga menjadi dasar untuk menerapkan program pelatihan, meningkatkan kinerja perusahaan, melakukan survei, dan pekerjakan pegawai baru, dan berbagai keputusan penting lainnya. Jadi kita masuk pada poin kelima, yaitu pendekatan dalam mempertahankan fungsi pengawasan. Nah, ada dua. Sistem pengawasan tradisional adalah sistem untuk mempertahankan fungsi manajemen melalui proses yang melibatkan penentuan standar dan untuk mencapai standar tersebut. Nah, poin kedua, sistem pengawasan berdasarkan komitmen. Nah, pengawasan ini lebih menekankan sisi internal daripada eksternal. Sistem ini implementasinya agak sulit. Karyawannya dituntut agar bisa introspeksi diri. Ya, berarti belum tahu udah apa. Poin terakhir, alat bantu pengawasan manajerial. Nah, poin ini ada dua. MBA atau Management by Exception atau prinsip pengecualian memungkinkan untuk mengarahkan perhatiannya ke bidang-bidang pengawasan yang kritis dan memperlihatkan karyawan untuk menangani variasi. Nah, poin selanjutnya MIS atau Manajemen Informasi Sistem. Nah, MIS ini mempunyai peran yang penting bagi fungsi manajemen pengawasan dan yang satu pengendalian. Nah, MIS ini adalah sistem pengadaan, penyimpanan dan penyerahan informasi yang direncanakan. Nah, sistem ini melibatkan menyediakan informasi yang lalu, sekarang, dan yang akan datang, serta kejadian di luar atau di dalam organisasi. Nah, sekian dari presentasi kami berdua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Shalom. Saya Naisha Tama. Pamit undur diri. Terima kasih, Mem. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mem. Shalom. Shalom.